Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan saya mengangkat tema yaitu keselamatan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen itu diibaratkan seperti melakukan sebuah perjalanan, di mana ketika kita melakukan perjalanan itu sudah pasti kita memiliki suatu tujuan yang hendak kita tuju. Tentunya sebelum kita melakukan perjalanan itu, kita sebagai manusia mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan agar kita dapat mencapai tujuan itu dengan selamat. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia hanya bisa mengharapkan yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mengetahui apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan perjalanan itu, entah kita dapat sampai dengan selamat ataukah sebaliknya kita akan mengalami suatu kecelakaan yang kita tidak pikirkan, yang membuat perjalanan kita terganggu dan terhambat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang Kristen yang melakukan perjalanan itu termasuk saya, kita pastinya berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberkati kita dan mengasihi kita, agar kita dapat sampai ke tujuan kita dalam keadaan yang selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa keselamatan sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk memperoleh bagian dari keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh bagian dari keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya ada satu jalan keselamatan. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berdoa tadi tidaklah cukup untuk menjamin keselamatan di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia ini banyak sekali agama, banyak sekali kepercayaan, dan banyak sekali jalan yang dapat kita tempuh. Tetapi hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk menuju keselamatan itu selain datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebagai manusia kita harus menempuh jalan itu dan datang kepada Yesus agar kita memperoleh keselamatan dan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sebagai manusia mengikuti Dia, menempuh jalan itu, akan ada banyak sekali rintangan, cobaan, tantangan yang kita hadapi, dan itu tidaklah mudah untuk kita lalui. Tentunya kita sebagai manusia yang lemah ini, kita tidak bisa menempuh jalan itu dengan mudah dan hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Tetapi dalam hal ini Yesus memampukan kita untuk terus berjalan dan selalu setia menopang kita dan menolong kita agar tetap kuat dalam mengikuti Dia sehingga kita dapat memperoleh keselamatan di dalam Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita lakukan
agar kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus, yaitu tinggal di dalam Yesus. Dalam Injil Matius menuliskan, Yesus menjanjikan suatu keselamatan jika kita mengikuti Dia dan tinggal di dalam Dia. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tinggal dan meninggalkan segala yang kita punya, segala harta benda, kekayaan, saudara kita, keluarga kita, dan meninggalkan apa yang kita miliki dan mengikuti Dia, maka dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus mengatakan ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Dia dan kita harus kehilangan apa yang kita punya. Kita harus siap kehilangan apapun yang kita punya di dunia ini untuk memperoleh keselamatan yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita lakukan untuk memperoleh bagian dari keselamatan itu adalah mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakui dalam hal ini berarti kita sebagai manusia harus mempercayai, membenarkan, menerima, dan mempercayai Dia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakui tidaklah cukup, melainkan kita harus percaya di dalam hati kita bahwa Yesus telah mengalahkan maut, yaitu kematian, dan bangkit sebagai Sang Juru Selamat manusia. Maka dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini, hendaklah kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh mengakui Dia dan melakukan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita, serta percaya kepadanya. Maka dengan demikian kita akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Marilah kita sama-sama belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita dan percaya kepadanya sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk firman